Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program studi Teknologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Sekali lagi kita bertemu untuk melanjutkan perkuliahan ITP 322 Keamanan dan Sanitasi Pangan dengan saya, Rati Dewanti Haryadi, Guru Besar Mikrobiologi Pangan di IPB University. Topik pertemuan kita yang ketujuh hari ini adalah sanitasi dan senyawa penyanitasi atau sanitizer. Materi hari ini akan mencakup pengertian tentang sanitizer, desinfektan, sterilan, metode disinfeksi, penggunaan panas, ultraviolet dan ozon, kemudian sanitizer yang lazim digunakan di industri pangan, berbagai bahan kimia yang disebutkan di sini, aplikasi sanitizer, serta konsep tentang green cleaning practices. Setelah menyelesaikan mata kuliah hari ini, Anda diharapkan dapat membedakan disinfektan, sterilan, dan sanitizer, menjabarkan metode disinfeksi, mengaplikasikan sanitizer untuk tujuan tertentu, mendeskripsikan sanitizer yang lazim digunakan di industri pangan, serta menjabarkan green cleaning practices. Mari kita mulai dengan pengertian tentang desinfektan. Desinfektan mencakup bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membunuh bakteri, fungi, virus, kelompok bakteri tertentu, spora, mencakup juga sterilan, dan juga kombinasi di antaranya. Terdapat beberapa tingkat desinfektan, sedang, rendah, dan tinggi yang digolongkan berdasarkan efektivitasnya dalam membunuh mikroba. Efektivitas pembunuhan oleh desinfektan umumnya dikaji secara statistik, misalnya dinyatakan dalam ketiadaan pertumbuhan pada 59 dari 60 tabung uji. Sementara itu, sterilan adalah senyawa yang dapat membunuh atau menghilangkan semua jenis mikroorganisme, termasuk juga spora bakteri. Sterilan umumnya harus mampu menghilangkan 6 log mikroorganisme atau 99,9999%. Misalnya, jika jumlah awalnya adalah 1.000.000, maka akan turun menjadi 1, 10 juta menjadi 10, 100.000 menjadi 1 dalam 10. Sterilan termasuk diantaranya adalah senyawa-senyawa kimia yang tidak lazim digunakan dalam pangan seperti glutaraldehid dan formaldehid. Di dalam sterilan juga tercakup penggunaan panas kering atau panas basah seperti pada autoklav. Sanitizer adalah senyawa kimia yang dapat mengurangi dan tidak harus menghilangkan semua mikroorganisme yang ada pada permukaan di mana sanitizer tersebut diaplikasikan. Pada umumnya, sanitizer digunakan di industri pangan. Ada dua jenis sanitizer di industri pangan. Yang pertama adalah sanitizer yang kontak dengan pangan, yang digunakan pada permukaan yang kontak dengan pangan, serta non-contact food sanitizer yang digunakan pada permukaan yang tidak kontak dengan pangan, seperti dinding, lantai, dan sebagainya. Di Kanada, sanitizer yang digunakan di industri pangan digolongkan menjadi food contact sanitizers dengan klaim desinfektan yang digunakan untuk permukaan yang kontak dengan pangan yang harus mampu menghilangkan mikroba sebanyak 5 log dalam 30 detik pada suhu 20 derajat Celcius. Artinya, jika jumlah awalnya 1 juta, maka dalam 30 detik pada 20 derajat Celcius harus bisa turun menjadi 10. Sementara itu, food contact sanitizers yang tidak membuat klaim desinfektan boleh hanya mereduksi 3 log mikroorganisme, dan sanitizer yang digunakan untuk permukaan yang tidak kontak dengan pangan harus mampu menghilangkan 3 log atau lebih mikroorganisme dalam 5 menit pada suhu ruang. Seperti telah disebutkan di depan, pemanasan atau panas adalah salah satu metode disinfeksi. Metode disinfeksi dengan panas dapat dilakukan dengan uap panas
ataupun air panas. Dengan menggunakan persamaan berikut, Anda dapat menghitung berapa jumlah mikroorganisme yang bertahan setelah perlakuan pemanasan apabila kita mengetahui jumlah awalnya dan juga mengetahui laju pembunuhan yang terjadi pada pemanasan tersebut atau K. Metode disinfeksi lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan sinar UV. Sinar ultraviolet pada panjang gelombang 253,7 nanometer dapat membunuh mikroba, khususnya bakteri di udara dan juga spora kapang. Umumnya UV tidak terlalu efektif untuk digunakan di pangan karena dipengaruhi kinerjanya oleh kekeruhan. Penggunaan UV di industri pangan umumnya terbatas untuk disinfeksi udara, di sistem pengemasan, pada headspace, tangki penyimpanan sirup misalnya, dan lain sebagainya seperti yang disajikan dalam slide ini. Dalam penggunaan UV harus diperhatikan bahwa lampu ini memiliki umur dan jika intensitasnya sudah turun menjadi 50%-nya, maka lampu UV harus diganti. Penggunaan UV juga harus diwaspadai karena sinar UV dapat merusak kulit maupun mata pekerja. Metode disinfeksi berikutnya dapat dilakukan dengan menggunakan ozon yang dapat dihasilkan dengan ozon generator yang mereaksikan oksigen. Ozon efektif untuk mikroorganisme di dalam air dingin dan juga dalam sistem resirkulasi air. Ozon juga dapat membunuh spora pada suhu 35 derajat Celcius, akan tetapi tidak efektif untuk pangan karena terlalu tinggi konsentrasi yang diperlukan dan dapat menyebabkan oksidasi pangan yang menyebabkan ketengikan. Ozon tidak meninggalkan residu berbahaya karena akan terhidrolisis dengan cepat menjadi oksigen. Di industri pangan, aplikasi sanitizer umumnya bertujuan untuk mencegah kebusukan pangan dan menjaga kondisi saniter lingkungan pengolahan pangan. Sanitizer ini harus efektif membunuh mikroba vegetatif yang membahayakan kesehatan manusia dan juga mengurangi mikroorganisme yang ada pada permukaan yang dapat menjadi sumber pencemaran. Umumnya, untuk sanitizer yang digunakan di industri pangan harus lolos dari uji Chambers, yakni menghasilkan pembunuhan sebanyak 5 log dari 75 sampai 125 juta Escherichia coli dan Staphylococcus aureus selama 30 detik setelah diaplikasikan pada 20 derajat Celcius. Berikut adalah beberapa sanitizer kimia yang lazim digunakan dalam industri pangan. Kelompok pertama adalah senyawa penghasil halogen, termasuk diantaranya adalah klorin, klorin dioksida, dan iodofor. Selain itu juga ada quaternary ammonium compounds yang merupakan deterjen kationik yang telah kita bahas dalam materi ke-6 sebelumnya. Juga sanitizer dari golongan asam anionik, asam karboksilik, dan asam peroksi. Senyawa klorin adalah sanitizer yang paling banyak diaplikasikan di industri pangan. Gas klorin serta garam-garamnya di dalam air akan terurai menghasilkan asam hipoklorit. Asam hipoklorit inilah yang memiliki sifat antimikroba dan aplikasinya di industri pangan dapat digunakan sampai dengan 200 ppm untuk permukaan yang kontak dengan pangan maupun 800 ppm untuk permukaan yang tidak kontak dengan pangan. HCl dapat menembus membran mikroorganisme dan terurai menjadi H+ dan OCl-. Asam hipoklorit di dalam sel mikroba dapat mengakibatkan gangguan metabolisme, diantaranya mengganggu oksidasi glukosa, mengganggu sintesis protein, menyebabkan dekarboksilasi asam amino, bereaksi dengan asam nukleat, purin, dan pirimidin, mengakibatkan ketidakseimbangan metabolisme, menginduksi kerusakan DNA, menghambat intake oksigen, serta menyebabkan
gangguan atau kerusakan pada kromosom. Slide ini menunjukkan beberapa jenis senyawa klorin yang lazim digunakan sebagai senyawa antimikroba. Kelompok senyawa hipoklorit yang terdiri dari garam-garam sodium hipoklorit maupun kalsium hipoklorit terdapat dalam bentuk cair maupun padat dengan kandungan FAC atau Free Available Chlorine yang berbeda-beda. Gas klorin sering digunakan dalam disinfeksi air, serta CTSP atau Chlorinated Trisodium Phosphate yang relatif lebih mahal dibandingkan kedua jenis klorin yang di atas. Kloramin juga digunakan. Kloramin adalah kombinasi antara klorin dengan amonia nitrogen. Kloramin lebih mahal, kurang menyebabkan iritasi, dan memiliki efek pembunuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan hipoklorit. Klorin dioksida seringkali digunakan untuk penanganan limbah dan tidak dipengaruhi oleh senyawa organik maupun senyawa alkali. Beberapa senyawa kimia lain adalah turunan dari isocyanuric acid serta dichlorodimethyl-hydantoin. Klorin memiliki beberapa keunggulan seperti aktivitas antimikrobanya yang luas, toleran terhadap air sadah, relatif efektif pada suhu rendah, relatif murah, dan tidak meninggalkan residu. Meskipun demikian, ada beberapa kerugian dari klorin, yakni potensi terbentuknya gas toksik, menyebabkan karat atau korosif, bersifat iritatif pada kulit manusia, serta tidak stabil dan memiliki umur simpan yang pendek. Stok klorin seringkali terdapat dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Slide ini ingin membantu Anda menghitung bagaimana caranya mendapatkan sejumlah larutan klorin dengan konsentrasi tertentu. Misalnya, bagaimana Anda membuat 200 liter larutan yang mengandung 200 ppm klorin. Kita akan membuat volume sebesar 200 liter. Apabila klorin stok kita mengandung 8,5% sodium hipoklorit, maka kita akan menghitung 8,5% sodium hipoklorit atau sama dengan 85.000 ppm, sementara 200 liter adalah 200.000 ml, maka X dibagi dengan 200.000 ml harus setara dengan 200 ppm dibagi dengan 85.000 ppm. Dengan demikian kita tahu bahwa jumlah X yang kita perlukan adalah 470 mili. Jadi, Anda akan memerlukan 470 mili stok klorin dan ditambahkan dengan air sampai dengan volumenya mencapai 200 liter. Senyawa penghasil halogen lainnya yang juga digunakan sebagai sanitizer adalah iodofor. Iodofor adalah kombinasi dari deterjen non-ionik dengan iodin atau deterjen, iodin, dan asam. Pada konsentrasi 25 ppm pH rendah, aktivitas iodofor ini setara dengan 200 ppm klorin pada pH netral. Salah satu kelebihan dari iodofor adalah tidak menyebabkan iritasi pada kulit pada konsentrasi penggunaan yang disarankan. Akan tetapi, iodofor tidak efektif terhadap spora, menyebabkan gelap pada produk-produk pangan yang terbuat dari pati, umumnya lebih mahal dan tidak stabil karena menguap pada suhu di atas 49 sampai 60 derajat Celcius. Selain digunakan untuk sanitasi peralatan atau permukaan, iodofor juga digunakan untuk fasilitas antiseptik kulit sebagai hand dip karena tidak bersifat iritasi terhadap kulit. Iodofor telah diaplikasikan di industri bir dan dairy atau susu, juga diaplikasikan untuk CIP dengan penambahan deterjen, paling aktif pada pH 3 dan aktivitasnya minimal ketika pH-nya mencapai 7. Slide ini memberikan list kepada Anda beberapa keuntungan dari iodofor dan juga kerugian dari iodofor.
Sanitizer berikutnya telah kita kenal pada materi yang ke-6 karena merupakan juga deterjen, quaternary ammonium. Quaternary ammonium efektif sebagai sanitizer tetapi terbatas hanya pada bakteri-bakteri gram positif seperti bakteri asam laktat. Quat tidak efektif pada E. coli maupun Pseudomonas aeruginosa. Keuntungan penggunaan quat adalah meninggalkan residu film yang dapat mencegah pertumbuhan kapang dan mikroorganisme lainnya. Senyawa ini juga stabil terhadap panas dan efektif pada pH yang lebih luas. Quaternary ammonium juga non-korosif dan tidak menyebabkan iritasi, tidak memiliki cita rasa dan bau, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh senyawa organik dibandingkan dengan klorin. Senyawa quaternary ammonium lazim digunakan untuk permukaan yang tidak kontak dengan pangan seperti dinding dan lantai, permukaan yang tidak halus, dan tidak lazim digunakan untuk permukaan yang kontak dengan pangan. Senyawa quaternary ammonium juga dapat digunakan untuk sanitasi tangan. Berikut adalah rumus kimia umum dari senyawa quaternary ammonium dan ini adalah salah satu contohnya. Kelompok sanitizer berikutnya adalah dari golongan asam anionik yang merupakan penggabungan antara deterjen anionik dengan asam. Berbagai asam organik dapat digunakan. Asam anionik stabil dan memiliki umur simpan yang lama, tidak korosif, tidak menyebabkan noda, tidak berbau, tidak dipengaruhi oleh kesadaran air, dan dapat serta mengendalikan film mineral. Pada umumnya, golongan asam anionik ini memiliki busa tinggi. Meskipun demikian, dapat diformulasikan senyawa asam anionik yang tidak berbusa. Sayangnya, senyawa ini juga menyebabkan iritasi pada kulit. Kelompok berikutnya adalah asam karboksilik anionik yang merupakan gabungan dari asam lemak, asam organik, dan asam mineral. Senyawa ini memiliki busa yang rendah sehingga cocok untuk aplikasi CIP, memiliki kemampuan antibakteri yang luas, stabil, memiliki umur simpan yang panjang, tidak dipengaruhi oleh garam atau kesadaran air, dapat menghilangkan dan mengendalikan film mineral, dan tidak menyebabkan noda. Sanitizer berikutnya berasal dari kelompok peroksid yang merupakan hasil reaksi antara hidrogen peroksida dengan asam. Misalnya, hidrogen peroksida dan asam astat menghasilkan asam peroksiastat, hidrogen peroksida dengan asam oktanoat menghasilkan asam peroksioktanat. Asam peroksiastat memiliki sedikit busa, tidak meninggalkan residu, umumnya tidak korosif, dan aktif pada kisaran pH yang luas, efektif terhadap berbagai jenis bakteri, kamir, dan kapang, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh air sadah, dapat digunakan dengan air dingin. Dibandingkan dengan klorin, peroksiastat lebih tidak dipengaruhi oleh senyawa organik dalam air. Sodium hidroksida pada konsentrasi 5% juga dapat berfungsi sebagai sanitizer, tetapi hanya digunakan pada kondisi emergensi. Selain itu, juga dapat digunakan bromin dan klorin yang sering diterapkan untuk penanganan air. Beberapa senyawa kimia lain yang digunakan sebagai disinfektan adalah alkohol, aldehid, bisphenol, dan biguanid. Alkohol sangat efektif pada konsentrasi penggunaan 60-70% dan memiliki aktivitas antimikroba yang luas. Meskipun demikian, alkohol relatif lebih mahal dibandingkan antimikroba lainnya. Tabel ini menunjukkan beberapa jenis antimikroba yang dapat digunakan sebagai disinfektan dan cara kerjanya dalam menghambat mikroorganisme. Sanitizer diaplikasikan serupa dengan senyawa pembersih, yakni dengan memompakannya pada sirkuit yang tertutup dalam sistem CIP, dapat juga dilakukan dengan perendaman, penyikatan, fogging, maupun penyemprotan. Slide berikut ini
memberikan rekomendasi sanitizer untuk diaplikasikan di industri pangan tergantung dari jenis mikroorganisme target yang ingin dihambat. Berikut adalah rekomendasi sanitizer dengan urutan yang lebih cocok untuk tujuan aplikasi pada ruangan atau alat tertentu. Tabel berikutnya adalah rekomendasi sanitizer untuk digunakan jika kondisi airnya berbeda-beda ataupun tujuan sanitasinya yang berbeda-beda. Slide berikutnya adalah rekomendasi urutan sanitizer berdasarkan biaya yang diperlukan. Dengan makin meningkatnya kesadaran manusia akan kelestarian lingkungannya, muncullah konsep tentang pembersihan yang hijau. Kriteria untuk pembersihan yang ramah lingkungan umumnya mencakup kemampuan urainya atau biodegradability-nya, di mana senyawa-senyawa pembersih diharapkan dapat terurai dalam waktu 28 hari, tidak menghasilkan limbah yang berbahaya, tidak toksik, dan tidak mengandung senyawa-senyawa yang membahayakan lingkungan. Dalam slide terakhir ini ada 6 atribut Green Cleaning Practices yang mencakup tidak menyebabkan iritasi, tidak menghasilkan senyawa organik volatil yang mempolusi udara, tidak mengandung aroma, tidak mengandung pewarna, pengemasannya direduksi atau menggunakan pengemas yang di-recycle, serta produknya mencakup feature untuk meminimalkan paparan pada konsentrat. Demikianlah tadi materi ke-7 tentang sanitasi dan sanitizer. Selamat belajar, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.